Hai, kembali lagi di Armatas Channel. Pada video ini akan dijelaskan tentang konten YouTube yang menarik, faktor apa saja yang mempengaruhi serta bagaimana cara membuatnya. Akan ada banyak perdebatan mengenai konten YouTube bagaimana yang dianggap menarik, sehingga kita samakan dahulu persepsinya. Sesuai dengan algoritma YouTube yang terbaru, YouTube akan merekomendasikan video yang memiliki retensi penonton yang tinggi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa konten yang menarik adalah konten yang dapat membuat orang betah menonton hingga akhir video. Atau dalam bahasa algoritma, konten yang menarik memiliki retensi penonton yang tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat konten menjadi menarik dan menghasilkan retensi yang tinggi. Yang pertama adalah durasi video. Kita harus mampu membuat durasi video yang pas sesuai dengan isi konten. Durasi yang pas juga menghindari dari video yang bertele-tele, sehingga viewers tidak merasa bosan dan mau menonton video sampai selesai. Jika kalian bingung caranya menentukan durasi yang pas, bisa menggunakan cara berikut. Buka aplikasi YouTube, lalu ketik kata kunci sesuai konten yang kita buat pada penelusuran. Misalnya, cara mencari link URL YouTube, maka akan muncul rekomendasi video teratas hasil pencarian. Sesuai panduan dari YouTube, video yang teratas ini memiliki rasio klik tayang dan retensi viewers yang tinggi. Oleh karena itu, kita tinggal menirunya saja. Caranya, lihat durasi 5 video teratas itu, lalu hitung rata-ratanya. Dalam contoh ini, rata-ratanya adalah 8 menit. Maka kita buat video tentang cara mencari link URL YouTube dengan durasi 8 menit. Faktor kedua adalah jenis konten. Ada 3 jenis konten yang mampu menghasilkan konten yang menarik dengan retensi viewers tinggi, yaitu konten yang bermanfaat atau konten yang menghibur, atau gabungan dari keduanya yang bermanfaat dan menghibur. Tentu saja bermanfaat atau menghibur untuk target masing-masing channel. Contohnya, bagi sebagian orang konten misteri dan horor tidak menghibur, malah membuat takut. Tapi bagi yang hobi menonton misteri dan horor, konten-konten tersebut dirasakan sangat menghibur. Setelah mengetahui konten yang menarik itu seperti apa, maka tugas kita sebagai konten kreator adalah membuat konten yang memenuhi kriteria tersebut. Bukan membuat konten sesuai keinginan kita, tetapi membuat konten sesuai keinginan viewers channel kita dengan durasi yang pas. Caranya, sebelum memulai merekam video dan suara, yang perlu dilakukan adalah menulis naskah konten, yaitu panduan urutan isi konten yang akan kita buat untuk mengarahkan isi konten sesuai isi tujuan utamanya, yaitu konten yang menarik. Berdasarkan bentuk naskah terdapat 2 jenis, yaitu naskah konten secara garis besar dan naskah konten detail. Naskah konten detail cocok untuk konten tutorial, alur cerita, atau konten review, bertujuan agar semua pengertian jalan cerita serta contoh-contoh tersampaikan dengan baik. Sedangkan naskah konten garis besar cocok untuk konten seperti konten vlog, gaming, atau resep masakan. Tapi tidak menutup kemungkinan konten-konten ini juga menggunakan naskah konten detail. Berikut adalah urutan penulisan naskah detail. Yang pertama adalah hook atau pancingan. Untuk konten tutorial bisa menuliskan manfaat yang didapatkan oleh viewers setelah menonton keseluruhan video hingga selesai. Untuk konten resep masakan bisa merencanakan cuplikan video sebagai hook. Setelah itu dilanjutkan dengan intro sebagai batas antara hook dengan isi utama konten video. Intro bisa sama di seluruh video, bisa juga berbeda. Rencanakan membuat intro yang singkat dan menarik. Hindari membuat intro yang terlalu panjang, karena tidak ada satupun viewers yang datang ke YouTube dengan tujuan melihat intro. Yang mereka tonton adalah konten. Setelah intro, langsung dilanjutkan dengan isi konten utama. Untuk konten tutorial, urutan penulisan naskahnya bisa dimulai dari pengertian, lalu manfaat yang didapatkan. Setelah itu tips dan langkah-langkah yang akan diajarkan kepada audiens, ditutup dengan contoh-contoh. Metode penulisan lainnya tips bisa dijadikan satu dengan contoh-contoh. Untuk konten resep masakan, urutan penulisan naskahnya bisa dimulai dengan pengenalan bahan masakan, dilanjutkan dengan langkah-langkah cara memasak, dan ditutup dengan hasil masakan tersebut. Setelah selesai menuliskan isi konten utama, rencanakan di mana konten utama itu akan dipotong untuk menyampaikan call to action, yaitu ajakan kepada viewers untuk subscribe, like, komen, dan share pada video kita.
Usahakan mencari momen setelah menyampaikan isi konten yang kita anggap paling bermanfaat atau paling menghibur untuk viewers. Disitulah kita siapkan ajakan call to action. Terakhir, kita rencanakan apa yang akan disampaikan saat closing video. Bisa kesimpulan singkat dari seluruh isi konten, bisa ajakan call to action kembali, bisa ajakan menonton video berikutnya, bisa juga hanya mengucapkan terima kasih kepada viewers kita. Closing video ini sekaligus dimanfaatkan untuk menampilkan end screen atau layar akhir. Durasinya sekitar 5-20 detik sesuai durasi layar akhir. Sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi, silahkan klik subscribe dan like terlebih dahulu sebagai tanda support channel ini. Langkah berikutnya mulai dari membuat video sesuai naskah konten yang telah kita buat tadi. Ada 3 jenis video yang bisa kita buat. Pertama, video tanpa menampilkan wajah. Kedua, dengan menampilkan wajah. Yang ketiga, gabungan dari keduanya. Untuk video tanpa menampilkan wajah, metode pengambilan gambarnya bisa terpisah dengan rekaman suara. Gambar dan suara ini nanti bisa disatukan saat proses editing video. Kelebihannya adalah kita dapat leluasa membaca naskah konten sesuai dengan intonasi yang diinginkan. Namun kekurangannya adalah waktu yang diperlukan untuk editing video jadi terlalu lama. Untuk video menampilkan wajah, metode pengambilan gambar naskah dilakukan sekaligus dengan merekam suara. Kekurangannya adalah kita harus berulang kali saat salah pengucapan naskah konten. Namun kelebihan waktu yang diperlukan untuk editing video lebih cepat karena memotong bagian-bagian yang salah pengucapan saja. Dan untuk video yang merupakan gabungan dari keduanya, bisa dibuatkan dengan cara pengambilan gambar yang menampilkan wajah hanya pada saat hook atau intro saja. Selebihnya pengambilan video dilakukan dengan tanpa menampilkan wajah. Hal terpenting yang harus diperhatikan saat ingin membuat konten menarik adalah kualitas audio. Jika suara narasi kurang jelas, maka viewer bisa berhenti menonton dan mencari channel lain. Untuk menghasilkan audio yang berkualitas ada menggunakan mikrofon saat merekam narasi sesuai dengan naskah konten, baik video yang menampilkan wajah maupun tidak. Selain itu, suara background juga mempengaruhi betah atau tidaknya viewers untuk melihat video kita sampai selesai. Volume suara background yang terlalu besar membuat viewers sulit mendengarkan narasi isi konten dari kita. Usahakan kurangi volume suara background menjadi 10% dari volume normalnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Keep healthy dan